Selamat pagi, kita bersyukur bisa menikmati hari yang baru. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat kita, saudara. Kita berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih juga Engkau menolong kami dalam peristirahatan kami, sehingga kami bisa bangun pagi, menikmati hari ini. Bahkan kami percaya sepanjang hari ini Engkau bersama kami, sehingga kami bisa menjalani hari ini dengan sukacita dan juga dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami haus akan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Roma 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Saudara, ternyata latar belakang penulisan surat Roma ini, di mana surat ini ditulis oleh Paulus dan ditujukan bagi orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan di Roma, yang pada waktu itu, saudara, ditetapkan suatu perintah bahwa penduduk Roma tidak boleh menyembah siapapun kecuali Kaisar Roma sebagai wujud Allah. Nah, pada saat itulah Paulus menguatkan iman orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu, bahwa meskipun mereka harus mati karena mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka pasti diselamatkan. Nah, di sini ada kolerasi antara pengakuan secara murut tentang Kristus sebagai Tuhan dan juga tentang harga yang harus dibayar, yaitu bisa berujung kematian, saudara. Penganiayaan yang akan mereka alami karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, sayangnya iman yang banyak dimiliki oleh orang Kristen sangat dangkal, tidak keluar dari hati. Nah, apalagi dinyatakan keluar melalui mulut kita dengan memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, seperti ayat yang sudah kita baca barusan, saudara. Nah, barang siapa percaya kepada Dia
maka ia akan diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan hati yang percaya penuh kepadanya, maka ia dibenarkan. Bahwa dengan mulut yang mengaku bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia diselamatkan, saudara. Saudara, dari hati umat pilihannya, atau dari hati umat pilihannya beriman kepada Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, harusnya dari hati, bukan hanya dari mulut kita. Dan orang yang beriman itu pasti dibenarkan. Nah, berarti ketika kita beriman kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, di saat itu pula kita sudah dibenarkan dan sudah mendapatkan status yang baru, saudara, yaitu sebagai manusia baru. Saudara, perlu kita ingat bahwa pertobatan dan iman terjadi sebagai respon kita terhadap kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena iman kita bukan berasal dari kebaikan kita yang mana memilih Tuhan sebagai Tuhan kita. Tetapi itu semua karena anugerah Allah yang telah memilih kita. Bahkan firman Tuhan berkata sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan kita yang memilih Allah menjadi Tuhan kita, tetapi Allah yang sudah lebih dahulu memilih kita menjadi umat pilihannya. Jadi saudara, kita sangat bersyukur Tuhan boleh memilih kita dari sekian banyak orang. Kita termasuk orang yang sangat-sangat beruntung bisa percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin dengan kenyataan yang kita alami, ada banyak hal-hal yang kita harus hadapi, misalnya tidak bisa leluasa beribadah. Bahkan kalau kita melihat di berita-berita, banyak gereja yang tidak diizinkan untuk beribadah, bahkan membuat perayaan Natal dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain bahwa keselamatan di dalam Alkitab adalah keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya melalui iman di dalam Kristus saja yang merupakan anugerah Allah buat kita semua. Saudara, Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah masih dijumpainya hati yang sungguh-sungguh beriman kepadanya? Atau jangan-jangan hati kita sudah mentuhankan, dalam tanda kutip ya saudara, mentuhankan pasangan kita, harta kita, kedudukan, popularitas kita, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, tentu yang bisa jawab itu adalah diri kita sendiri. Nah, saudara, iman itu juga keluar dari hati dan diucapkan dari mulut. Nah, ayat yang kita sudah baca di ayat yang ke-10 tadi, saudara, sudah dijelaskan di situ. Di sana dikatakan, saya akan bacakan untuk kita semua
di ayat yang ke-10 itu, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, akan ditekankan kembali di ayat yang ke-13, saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 untuk kita. Firman Tuhan di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, dengan demikian, saudara, ketika hati kita sudah benar-benar beriman kepada Allah, maka mulut kita juga akan memuliakan Tuhan dengan cara bersaksi dan memberitakan Injil ataupun pelayanan lainnya, tentu yang sesuai dengan talenta kita. Karena saya percaya Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda, saudara. Dan saya percaya kita semua punya talenta. Cuma masalahnya kita kadang tidak sadar kalau kita punya talenta. Karena memang kita tidak pernah berusaha untuk menggali talenta itu. Karena kita berpikir, udah cukup saya menjadi orang Kristen yang setia saja, tidak perlu melayani. Dengan berbagai alasan, menurut saya tidak layak melayani. Karena di saat hati kita benar-benar beriman atau percaya sungguh-sungguh kepada Allah, maka dengan sendirinya kita akan memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, saudara. Jadi kalau kita ngerasa tidak memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, perlu kita koreksi lagi, apakah kita memang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kalau memang ada dalam hati kita ada kerinduan untuk melayani Tuhan, maka jangan mengeraskan hati juga. Berikan hati kita, beri diri kita untuk terlibat, untuk mau melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya. Mari sama-sama kita memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita sebagai rasa syukur kita, di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita dari lumpur dosa yang sudah membelenggu kita, dan Dia memberikan kita status yang baru, hidup yang baru, menjadi anak-anak Allah, saudara. Maka mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan cara memberi diri kita untuk bisa melayani Tuhan, memberikan waktu kita juga untuk melayani Tuhan. Jadi jangan hanya sibuk untuk bekerja di dunia ini, saudara, tapi mari kita juga memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih mengasihi kami. Terima kasih juga buat keselamatan yang Kau berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi umat pilihan-Mu, dan terima kasih Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, dan juga dalam segala aktivitas kami, Tuhan, yang bersama dengan kami. Dan bawa kami, hidup kami untuk semakin lebih lagi di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkuasa Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau menjadi pembela dalam hidup kami. Kami jalani hari ini, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.